Jadi bisa dibilang bahwa kalau tadi presentasi di konferensi ilmiah itu adalah iklan, menulis paper di jurnal itu adalah produk dan manualnya. Terus kemudian kadang ada juga yang bertanya, ya tapi kan saya tidak begitu suka menulis di jurnal, saya lebih senang berbicara di konferensi ilmiah misalkan seperti itu, atau misalkan lebih senang untuk konferensi pers dulu misalkan seperti itu. Sebetulnya ada dua filosofi yang berbeda, apa sih presentasi di conference dan apa sih menulis paper di jurnal itu. Esensinya adalah keduanya adalah bentuk komunikasi, bagaimana mendiseminasikan sains, tetapi secara filosofi kedua ini adalah hal yang berbeda gitu. Jadi misalkan kalau di conference itu kita analogikan seperti bermain basket gitu ya. Presentasi di conference itu bersifat menyerang. Jadi biasanya kita mengklaim, oh saya menemukan ini, hasilnya adalah seperti ini. Di situ juga kita menyampaikan idenya seperti ini gitu. Jadi bisa dibilang bahwa di konferensi ilmiah itu adalah iklan atas hasil pencapaian kita gitu. Tetapi demeritnya apa? Kita presentasi di conference tentunya kita hanya punya jatah waktu tertentu, misalkan cuma 10 menit, 15 menit. Dan akibatnya apa? Hanya komunitas terbatas yang mendengar. Dan kemudian poin-poin yang disampaikan itu hanya akan diingat oleh orang ya sebatas ingatan aja gitu, karena waktunya sangat pendek. Nah, di sisi lain, kalau misalnya kita menulis di paper di jurnal, sebetulnya kita itu berada di posisi yang bersifat defensif, bertahan. Jadi kita mempertahankan idenya. Gitu. Jadi kita bilang kita menemukan ini atau mendemonstrasikan ini, dan di sini kita berusaha menjustifikasinya dengan bukti-bukti. Gitu. Kita mempertahankan ide tersebut. Gitu. Jadi bisa dibilang bahwa kalau tadi presentasi di konferensi ilmiah itu adalah iklan, menulis paper di jurnal itu adalah produk dan manualnya. Nah, akibatnya apa? Karena berupa bentuk media cetak atau sekarang repository digital, siapapun bisa membaca. Dan relatif abadi karena tidak terbatas oleh bentuk waktu. Orang bisa membacanya kapan aja sesuai kebutuhan. Nah, ini penting kenapa kita harus menulis di jurnal, tetapi juga mengapa kita juga kadang-kadang membutuh untuk hadir di konferensi ilmiah. Nah, kita harus bisa mengkombinasikan kedua hal tersebut. Gitu. Jadi biasanya kita mencoba mengklaim dulu, misalnya kita pergi ke konferensi ilmiah, tapi kita harus berusaha membuat paper juga, atau kita bisa melakukan juga hal sebaliknya, kita menerbitkan dulu jurnalnya, terus kemudian kita mempromosikan hasil yang ada di jurnal ini di konferensi ilmiah. Jadi ini adalah bentuk komunikasi sebuah dari komunitas ilmiah itu sendiri. Nah,